Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Juban Irawan dari kelas F dengan NIM 251011204. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proyek yang sudah kami buat selama kurang lebih 2 minggu, yaitu proyek sistem perpustakaan dari mata kuliah sistem basis data. Oke, dan di sini saya tidak sendirian. Di sini saya berkelompok, yaitu yang pertama teman saya yang bernama Farah Nugroho Hadi Cahyo dengan NIM 25110511182. Yang kedua Girani Masih Tungkir 2510511202. Yang ketiga Jeremiah Nelrison Tumbur Hamonangan Buta Huruf dengan NIM 25110511174. Dan dengan saya Umi Ibn Irawan dengan NIM 251051204. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Perpustakaan berperan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memerlukan pengelolaan data, data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian secara teratur. Pengelolaan manual sering menimbulkan kesalahan pencatatan, kesulitan pencarian data, serta keterlambatan pembuatan laporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perpustakaan berbasis database agar pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Rumusan masalah. Satu, bagaimana merancang sistem perpustakaan yang mampu mengelola data buku dan anggota. Dua, bagaimana pengolahan proses peminjaman buku dan pengembalian buku secara efektif. Tiga, bagaimana menyimpan data perpustakaan dalam database yang terstruktur. Empat, bagaimana menghasilkan laporan secara tepat dan akurat. Tujuannya, merancang sistem perpustakaan berbasis database, mempermudah pengolahan data buku dan anggota, mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku, menyimpan data secara aman dan terus terstruktur, membantu pembuatan laporan secara tepat dan akurat. Lanjut, aktor sistem. Aktor sistem merupakan pihak yang berinteraksi secara langsung dengan sistem perpustakaan. Dalam sistem ini, dapat tiga aktor utama, yaitu admin, petugas, dan anggota. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu admin. Admin merupakan aktor yang memiliki hak akses penuh untuk mengolah seluruh data dan aktivitas pada sistem perpustakaan. Tugas admin meliputi pengolahan data petugas, anggota, kategori, kategori buku, penulis penerbit, rak, keuangan, akun pengguna, serta melihat laporan peminjaman dan pengembalian. Kedua, petugas. Petugas menjalankan operasional perpustakaan sehari-hari melalui sistem. Tugasnya meliputi pengelolaan data, anggota, dan buku. Layanan peminjaman serta pengembalian buku, pengolahan denda dan reservasi buku, serta pembuatan laporan transaksi perpustakaan. Yang ketiga, anggota. Anggota merupakan pengguna perpustakaan yang memanfaatkan layanan yang tersedia. Tugas anggota meliputi melihat dan mencari informasi buku, melakukan peminjaman, pengembalian, serta reservasi buku, melihat riwayat peminjaman, dan menerima notifikasi terkait peminjaman buku peminjaman maupun pengembalian buku. Kebutuhan data. A. Data pengguna sistem. Data admin digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Informasi yang disimpan yaitu ada ID admin, nama admin, username, dan password. Penggunanya mengolah seluruh hak data dalam sistem, mengatur hak akses pengguna. Lanjut, 2. Data petugas. Data petugas digunakan untuk menyimpan informasi petugas yang bertanggung jawab terhadap pelayanan perpustakaan. Informasi yang disimpan yaitu ada ID petugas, nomor telepon, dan alamat. Penggunanya yaitu melayani anggota perpustakaan, melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian, mengolah data buku dan anggota. 3. Anggota. Data anggota. Data anggota digunakan untuk menyimpan identitas pengguna perpustakaan yang dapat melakukan peminjaman buku. Informasi yang disimpan itu ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan jenis anggota. Penggunaannya yaitu identitas peminjaman buku dan dasar pencatatan transaksi. Oke, lanjut. Eh, yang data jenis anggota. Data ini digunakan
untuk mengelompokkan anggota berdasarkan kategori tertentu informasi yang disimpan, yaitu ID jenis anggota, nama jenis anggota, dan keterangan. Penggunaannya yaitu membedakan hak dan batas peminjaman anggota, mempermudah pengelolaan anggota. Oke, lanjut. Lanjut. Ntar B. Data koleksi perpustakaan. 5. Data buku. Data buku merupakan data utama dalam sistem perpustakaan. Jadi objek utama yang dipinjam oleh anggota. Informa dipinjam oleh anggota. Informasi yang disimpan yaitu ID buku, judul buku, tahun terbit, stok buku, ID kategori, ID penulis, ID penerbit, dan ID rak. Kegunaannya yaitu menyimpan informasi koleksi buku dan menampilkan ketersediaan buku. 6. Data kategori buku. Data kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan bidang atau jenis tertentu. Informasi yang disimpan yaitu ID kategori dan nama kategori. Kegunaannya mempermudah klasifikasi buku dan membantu proses pencarian buku. Lanjut, B. Data koleksi perpustakaan. 6. Data kategori buku. Data kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan bidang atau jenis tertentu. Informasi yang disimpan yaitu ada kategori dan nama kategori. Kegunaannya memudahkan klasifikasi buku dan membantu proses pencarian buku. Lanjut 7, data penulis. Data penulis digunakan untuk menyimpan informasi penulis dari setiap buku. Informasi yang disimpan yaitu ada ID penulis, nama penulis. Kegunaannya menampilkan identitas penulis dan mendukung pencarian buku berdasarkan penulis. Lanjut, lanjut yang ke-8, data penerbit. Data penerbit digunakan untuk menyimpan informasi perusahaan penerbit buku. Informasi yang disimpan yaitu ada ID penerbit, nama penerbit, dan alamat penerbit. Gunanya yaitu mengetahui asal penerbit buku dan melengkapi informasi koleksi buku. Lanjut, B. Data koleksi perpustakaan, yaitu yang ke-9 ada data rak. Data rak digunakan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan buku. Informasi yang disimpan yaitu ada ID rak, nama rak, dan ID ruangan. Kegunaannya yaitu mempermudah pencarian lokasi buku dan mengatur penyimpanan koleksi. 10. Data ruangan. Data ruangan digunakan untuk menunjukkan lokasi fisik rak buku. Informasi yang disimpan yaitu ada ID ruangan dan nama ruangan. Kegunaannya yaitu mengelompokkan rak buku dan mengatur tata letak perpustakaan. 11. Data koleksi digital. Data koleksi digital digunakan untuk menyimpan informasi buku elektronik atau dokumen digital. Informasi yang disimpan yaitu ada di koleksi digital, koleksi, jenis file, dan link file. Kegunaannya yaitu menyediakan akses sumber belajar digital dan menambah layanan perpustakaan modern. Lanjut, yang ke-12 yaitu data peminjaman. Data peminjaman digunakan untuk mencatat setiap transaksi peminjaman buku, informasi yang disimpan. Peminjaman buku. Informasi yang disimpan itu ada di peminjaman, ID anggota, ID petugas, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo. Kegunaannya yaitu mencatat transaksi peminjaman dan menjadi dasar proses pengembalian. 13. Data detail peminjaman. Data detail peminjaman digunakan untuk mencatat buku yang dipinjam dalam setiap transaksi. Informasinya yaitu yang disimpan ada di detail peminjaman, di peminjaman buku, ada buku, dan jumlah buku. Kegunaannya menyimpan rincian buku yang dipinjam dan menghubungkan informasi dengan koleksi buku. Lanjut yang ke-14, data pengembalian. Data pengembalian digunakan untuk mencatat proses pengembalian buku. Informasi yang disimpan yaitu ada ID pengembalian, ID peminjaman, dan tanggal pengembalian. Gunanya itu mengetahui status pengembalian buku dan menentukan keterlambatan pengembalian. Lanjut, data transaksi. 5. Data denda. Data denda digunakan untuk mencatat biaya akibat keterlambatan pengembalian buku. Informasi yang disimpan yaitu ada ID denda, ID pengembalian, jumlah denda, dan status pembayaran. Kegunaannya itu mengolah pembayaran denda dan menjadi catatan pelanggaran anggota. 16. Data reservasi buku. Data reservasi buku digunakan ketika buku yang diinginkan anggota sedang tidak tersedia. Informasi yang disimpan yaitu ada ID reservasi, ID anggota, ID buku, dan tanggal reservasi. Gunanya yaitu memungkinkan anggota pemesan buku terlebih dahulu, mengatur antrean peminjaman buku. Lanjut yang selanjutnya,
Data pendukung sistem. Data login. Data login digunakan untuk proses autentikasi pengguna sistem. Informasi yang disimpan yaitu ada ID login, username, password, dan role pengguna. Penggunanya itu mengamankan akses sistem dan mengidentifikasi pengguna yang masuk ke sistem. 19. Data riwayat aktivitas. Data ini digunakan untuk mencatat aktivitas yang dilakukan pengguna dalam sistem informasi yang disimpan, yaitu ada aktivitas, nama pengguna, aktivitas, dan untuk aktivitas. Kegunaannya itu monitoring pengguna sistem dan memudahkan proses audit data. Lanjut yang selanjutnya ada data transaksi yaitu data notifikasi. Data notifikasi digunakan untuk menyampaikan informasi kepada anggota. Informasi yang disimpan yaitu ada ID notifikasi, ID anggota, pesan notifikasi, dan tanggal notifikasi. Kegunaannya yaitu ada mengingatkan tanggal pengembalian dan memberikan informasi kesediaan buku. Data ulasan buku digunakan untuk menyimpan penilaian dan komentar anggota terhadap buku yang pernah dibaca. Informasi yang disimpan yaitu ada ID ulasan, ID anggota, dan ID buku, rating, dan komentar. Kegunaannya yaitu memberikan rekomendasi kepada anggota lain dan mengetahui tingkat kepuasan membaca terhadap buku. Oke, penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yang bernama eh, Gilani Email. Untuk Gilani Email, waktu depan dipersilahkan. Lanjut, Selanjutnya ada aturan bisnis. Aturan bisnis adalah ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpustakaan agar pengelolaan data dan transaksi berjalan teratur dan konsisten dan sesuai kebutuhan. Yang pertama ada aturan data admin. Setiap admin memiliki ID yang unik. Yang B, admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem. C, admin dapat mengelola data pengguna, data buku, dan data transaksi. Yang kedua, aturan data petugas. A. Setiap petugas memiliki ID petugas yang unik. B. Petugas bertugas melayani peminjaman dan pengembalian buku. C. Petugas dapat mengelola data anggota dan data buku. Selanjutnya ada yang ketiga, aturan data anggota. Yang A. Setiap anggota wajib terdaftar sebelum meminjam buku. B. Setiap anggota memiliki ID anggota yang unik. C. Anggota dapat melakukan peminjaman reservasi dan memberikan ulasan buku. Selanjutnya, yang keempat ada aturan data jenis anggota. Yang A, setiap anggota harus memiliki satu jenis anggota. B, satu jenis anggota dapat memiliki oleh banyak anggota. C, jenis anggota digunakan untuk membedakan kategori anggota perpustakaan. Yang kelima, aturan data buku. Yang A, setiap buku memiliki ID buku yang unik. Setiap buku harus memiliki kategori penulis, penerbit, dan lokasi rak. Dan stok buku berkurang saat dipinjam dan bertambah saat dikembalikan. Keenam, aturan data kategori buku. Yang pertama, setiap buku harus memiliki satu kategori. Kedua, satu kategori dapat digunakan oleh banyak buku. Yang ketiga, kategori digunakan untuk mempermudah pengelompokan buku. Selanjutnya, ada aturan data penulis. Pertama, setiap buku harus memiliki data penulis. Yang B, satu penulis dapat menulis banyak buku. C, data penulis digunakan untuk melengkapi informasi buku. Yang kedelapan, aturan data penerbit. A, setiap buku harus memiliki data penerbit. B, satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku. C, data penerbit digunakan untuk melengkapi informasi koleksi buku. Lanjut. 9, ada aturan data rak. A, setiap buku harus ditempatkan pada satu rak. Yang B, satu rak dapat menyimpan banyak buku. C, rak digunakan untuk menunjukkan lokasi penyimpanan buku. 10, ada aturan data ruangan. A, setiap rak berada dalam satu ruangan. B, satu ruangan dapat memiliki banyak rak. C, data ruangan digunakan untuk mengatur tata letak perusahaan. Yang ke-11 ada aturan data koleksi digital. A, koleksi digital memiliki ID koleksi digital yang unik. B, koleksi digital berisi informasi file digital seperti judul, jenis file, dan link file. C, koleksi digital dapat digunakan sebagai sumber bacaan tambahan. Yang ke-12 ada aturan data peminjaman. A, peminjaman hanya dapat dilakukan oleh anggota yang terdaftar. B, setiap peminjaman harus dilayani oleh petugas. C, setiap transaksi peminjaman mencatat tanggal pinjam dan tanggal jatuh tempo. Ke-13, aturan data
Detail peminjaman. A. Setiap peminjaman memiliki detail buku yang dipinjam. B. Satu transaksi peminjaman dapat berisi lebih dari satu buku. C. Detail peminjaman menghubungkan data peminjaman dengan data buku. Ke-14 itu ada data aturan pengembalian. A. Setiap pengembalian harus berdasarkan data peminjam. B. Sistem mencatat tanggal pengembalian buku. Dan C. Stok buku bertambah setelah buku dikembalikan. Ke-15 aturan data denda. A. Data denda diberikan jika anggota tersebut terlambat mengembalikan buku. B. Jumlah denda dihitung berdasarkan keterlambatan. Dan C. Status pembayaran denda harus dicatat dalam sistem. Ke-16 ada aturan data reservasi buku. Yang A, anggota dapat melakukan reservasi terhadap buku tertentu. Yang B, reservasi mencatat anggota, buku, dan tanggal reservasi. C, reservasi digunakan ketika anggota ingin memesan buku. 17 ada aturan data login. Setiap pengguna harus login sebelum mengakses sistem. Yang B, sistem username tidak boleh sama. Dan C, role pengguna digunakan untuk membedakan hak akses admin, petugas, dan anggota. 18 ada aturan data riwayat aktivitas. A, sistem dapat mencatat aktivitas penting pengguna. B, riwayat aktivitas berisi nama, pengguna, aktivitas, dan waktu aktivitas. Dan C, riwayat aktivitas digunakan untuk memantau penggunaan sistem. Selanjutnya 9 ada aturan data notifikasi. Notifikasi diberikan kepada anggota terkait informasi perpustakaan. Lalu notifikasi dapat berisi pengingat, pengembalian atau informasi buku, dan setiap notifikasi harus memiliki tanggal notifikasi. Selanjutnya ke-20 ada aturan data ulasan buku. Anggota dapat memberikan ulasan terhadap buku. Ulasan itu berisi rating dan komentar, dan ulasan digunakan sebagai referensi bagi anggota lainnya. Selanjutnya ada atribut setiap entitas. Yang pertama itu ada ID admin, ada nama admin, username, dan password. Kedua ada petugas, ada ID petugas, nama petugas, nomor HP, dan alamat. Yang ketiga, anggota berisi ID anggota, ID jenis anggota, nama anggota, jenis kelamin, dan nomor HP. Selanjutnya yang keempat ada jenis anggota berisi ID jenis anggota, nama jenis, dan keterangan. Yang kelima ada buku berisi ID buku, ID kategori, ID penulis, ID penerbit, ID rak, judul buku, dan tahun terbit, lalu stok. Keenam ada kategori buku berisi ID kategori, nama kategori. Yang ketujuh ada penulis berisi ID penulis dan nama penulis. Yang kedelapan ada penerbit berisi ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit. Dan kesembilan itu ada rak berisi ID rak, ID ruangan, dan nama rak. Ke-10 ada ruangan berisi ID ruangan dan nama ruangan. Ke-11 ada koleksi digital berisi ID koleksi digital, ID buku, jenis judul koleksi, jenis file, dan link file. Ke-12 ada peminjaman yang berisi ID peminjaman, ID anggota, ID petugas, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo. 13 ada detail peminjaman yang berisi ID detail peminjaman, ID peminjaman, ID buku, jumlah buku. 14 ada pengembalian, yaitu berisi ID pengembalian, ID peminjaman, tanggal pengembalian. 15 ada ID denda, ID pengembalian, jumlah denda, dan status pembayaran. Yang ke-16 ada reservasi buku berisi ID reservasi, ID anggota, ID buku, dan tanggal reservasi. Yang ke-17 ada ID login, username, password, dan role pengguna. Yang ke-8 itu ada riwayat aktivitas berisi ID aktivitas, ID login, aktivitas, waktu aktivitas. Ke-19 itu ada notifikasi berisi ID notifikasi, ID anggota, pesan notifikasi, dan tanggal notifikasi. Yang terakhir ada ulasan buku yang berisi ID ulasan, ID anggota, ID buku, rating, dan komentar. Kita adalah relasi antar entitas. Jadi di sini yang pertama itu ada jenis anggota dengan anggota. Jadi itu relasinya one to many. Artinya setiap artinya satu data pada tabel jenis anggota dapat digunakan oleh banyak data pada tabel anggota. Yang kedua ada kategori buku dengan buku. Relasi ini adalah one to many atau satu satu titik dua m. Satu kategori buku dapat digunakan oleh banyak buku. Yang selanjutnya adalah penulis dengan buku. Relasi antara penulis.
dan buku adalah one to many, satu penulis dapat menulis banyak buku. Sedangkan satu buku hanya memiliki satu penulis dalam sistem ini. Yang selanjutnya adalah penerbit dengan buku. Relasinya adalah one to many, satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku, sedangkan satu buku hanya diterbitkan oleh satu penerbit. Yang selanjutnya adalah ruangan dengan rak. Relasinya adalah one to many, satu ruangan dapat memiliki banyak rak buku, sedangkan satu rak hanya berada di satu ruangan saja. Yang selanjutnya adalah rak dengan buku. Relasinya one to many, satu rak dapat menyimpan banyak buku, sedangkan satu buku hanya ditempatkan pada satu rak. Yang selanjutnya adalah buku dengan koleksi digital. Yaitu one to many, satu buku dapat memiliki satu satu atau lebih koleksi digital. Misalkan file PDF, e-book, atau link baca digital. Yang selanjutnya adalah anggota dengan peminjaman one to many. Satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjam buku. Yang selanjutnya adalah petugas dengan peminjam one to many. Satu petugas dapat melayani banyak transaksi peminjaman. Yang selanjutnya adalah peminjaman dengan detail peminjaman. Relasinya one to many. Satu transaksi peminjaman dapat memiliki banyak detail peminjaman. Yang selanjutnya adalah buku dengan detail peminjaman. Relasinya one to many. Satu buku dapat muncul dalam banyak detail peminjaman. Yang selanjutnya adalah peminjaman dengan pengembalian. Relasi one to one karena setiap transaksi peminjaman memiliki satu data pengembalian. Data pengembalian, data pengembalian juga data pengembalian digunakan untuk mencatat kapan buku dikembalikan dan apakah pengembaliannya sudah dilakukan tepat waktu atau terlambat. Yang selanjutnya adalah pengembalian dengan denda, yaitu relasi one to one karena setiap pengembalian yang terlambat dapat menghasilkan satu data denda. Jika anggota mengembalikan buku tepat waktu, maka data denda bisa tidak dibuat atau bernilai nol. Yang selanjutnya adalah anggota dengan reservasi buku. Relasinya one to many karena satu anggota dapat melakukan banyak reservasi buku. Reservasi dilakukan ketika anggota ingin memesan buku yang sedang dipinjam atau belum tersedia. Yang selanjutnya adalah buku dengan reservasi buku. Relasinya one to many, satu buku dapat memiliki banyak data reservasi dari anggota yang berbeda. Yang ke-16 adalah login dengan riwayat aktivitas. Nah, relasi one to many, satu akun login dapat memiliki banyak riwayat aktivitas. Yang ke-17 anggota dengan notifikasi, notifikasi. Relasi one to many karena satu anggota dapat menerima banyak notifikasi dari sistem. Yang ke-18 adalah anggota dengan ulasan buku. Relasi one to many karena satu anggota dapat memberikan banyak ulasan terhadap buku yang pernah dipinjam atau dibaca. Yang ke-19 adalah buku dengan ulasan buku. Relasinya one to many karena satu buku dapat memiliki banyak ulasan dari anggota yang berbeda. Yang terakhir adalah login dengan pengguna sistem. Relasinya login dengan admin, petugas, dan anggota adalah one to one. Setiap akun login hanya digunakan oleh satu pengguna sesuai role yang dimiliki. Admin menggunakan akun login untuk mengelola sistem. Tugas menggunakan akun login untuk melayani transaksi. Dan anggota untuk melihat data buku. Nah, selanjutnya adalah normalisasi 1NF sampai 3NF. Jadi, di sini 1NF itu ada ID admin, nama admin, username, password, ID petugas, nama petugas, nomor HP petugas, alamat petugas, ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor HP anggota, alamat anggota, ID jenis anggota, nama jenis, keterangan, ID buku, judul buku, tahun terbit, stok, ID kategori, nama kategori, ID penulis, nama penulis, ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, ID rak, nama rak, ID ruangan, nama ruangan, ID koleksi digital, judul koleksi, jenis file, link file, ID pengembalian peminjaman, ID ID peminjaman,
tanggal peminjaman, tanggal jatuh tempo, ID detail peminjaman, jumlah buku, ID pengembalian, tanggal pengembalian, ID denda, jumlah denda, status pembayaran, ID reservasi, tanggal reservasi, ID login, relog, ID aktivitas, aktivitas, waktu aktivitas, ID notifikasi, pesan notifikasi, tanggal tanggal notifikasi, ID ulasan, rating, dan terakhir komentar. Nah, 2NF hasil pemecahan dari 1NF. Pada tahap 2NF, tabel besar pada 1NF mulai dipecah menjadi beberapa tabel utama agar setiap atribut bergantung pada primary key masing-masing table. Nah, jadi admin itu ada ID admin, nama admin, username, password, petugas itu ada ID petugas, nama petugas, nomor HP dan alamat. Nah, anggota itu ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor HP, alamat, nama jenis dan keterangan. Yang selanjutnya adalah buku, ID buku, judul buku, tahun terbit, stok, nama kategori, nama penulis, nama penerbit, alamat penerbit, nama rak, nama ruangan. Peminjam, ID pinjaman, ID anggota, ID petugas, tanggal peminjam, tanggal jatuh tempo, terus ada ID peminjaman, ada detail peminjaman, ada ID detail peminjaman, ID buku, jumlah buku, pengembalian, ada ID pengembalian, ID peminjaman, dan tanggal pengembalian. Habis itu ada denda, ID denda, pengembalian, jumlah denda, sama status denda. Selanjutnya ada reservasi buku, ID reservasi, ID anggota, ID buku, tanggal reservasi. Koleksi digital, ada ID koleksi digital, ID buku, judul koleksi, jenis file, link file. Ada ID login, username, password, role. Terus riwayat aktivitas, ada ID aktivitas, ID login, aktivitas, dan waktu aktivitas. Notifikasi, ada ID notifikasi, ID anggota, pesan notifikasi, tanggal notifikasi. Ada ulasan, ID anggota, ID buku, rating, dan komentar. Nah, selanjutnya adalah 3NF, hasil akhir normalisasi dari semuanya. Tadi pada tahap 3NF, data yang masih bergantungan secara tidak langsung dipisahkan menjadi tabel tersendiri. Contohnya nama jenis, nama kategori, nama penulis, nama penerbit, nama rak, dan nama ruangan. Nah, di sini ada admin, ID admin, nama admin, username, password. Petugas tuh ada ID petugas, nama petugas, nomor HP, alamat, jenis anggota, ID jenis anggota, nama jenis keterangan. Anggota ada ID anggota, jenis anggota, nama anggota, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Ada kategori itu ada ID kategori dan nama kategori. Di penulis ada ID penulis dan nama penulis. Habis itu ada penerbit, ID penerbit, nama penerbit, alamat penerbit, ruangan, ada ID ruangan, nama ruangan. Dan rak ada ID ruangan dan nama rak. Terus ada buku, ID kategori, ID penulisan, ID penerbitan, ID rak, judul buku, tahun terbit, dan stok. Terus ada koleksi digital, ID buku, judul buku, jenis file, link file. Pinjaman ada ID pinjaman, ID anggota, ID petugas, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh tempo. Detail pinjaman, ID, ID detail pinjaman, ID peminjaman, ID buku, jumlah buku, pengembalian. ID pengembalian, ID pengembalian, ID peminjaman, tanggal pengembalian. Yang selanjutnya adalah denda, ID pengembalian, jumlah denda, dan status pembayaran. Reservasi buku, ada ID reservasi, ID anggota, ID buku, dan tanggal reservasi. Yang selanjutnya adalah login, username, password, dan role pengguna. Terus ada riwayat aktivitas, ID login, aktivitas, dan waktu aktivitasnya. Yang selanjutnya adalah notifikasi, ID anggota, pesan notifikasi, dan tanggal notifikasi. Yang terakhir adalah ulasan buku. Ada ID ulasan, ID anggota, ID buku, rating, dan komentar.
Nah, jadi di sini ada implementasi basis data. Yang pertama yaitu create. Nah, di sini kami membuat create table admin, ada ID admin, in primary key auto increment. Nama admin varchar 100, username varchar 50, password varchar 100. Nah, di sini ada create-nya, pokoknya ada di sini ada tiga, di sini juga ada tiga, ada create table anggota, jenis anggota, di sini ada table penulis dan kategori buku. Di sini ada create table penerbit, di sini ada create table ruangan, dan create table rak. Di sini ada create table buku, create table koleksi digital. Di sini ada create table pinjaman, create table pengembalian, dan create table denda. Nah, di sini juga ada create table reservasi, create table login, dan create table riwayat aktivitas. Nah, yang ini adalah create table notifikasi dan create table ulasan. Total semuanya pokoknya ada 20 create table. Nah, di sini juga ada create table di tabel pinjaman, create table di tabel pinjamannya ada dua, salah tadi soal. Nah, di sini ada insert, jadi insert into admin values, nol, nilainya nol, admin perpustakaan, admin 123 ini passwordnya, nol, admin utama, admin 2, admin 456. Ini di sini ada insert into petugas, nol, Budi Santoso, nomor HP 0812 sampai 90, Jakarta, nol, Andi Saputra, nomor HP segini, Depok, dan seterusnya. Terus ada insert into jenis anggota, ada nol, nama ada nol, mahasiswa aktif, nol, dosen aktif, nol, umum, masyarakat umum. Nah, selanjutnya adalah insert juga, ini ada insert into anggota values, nol, Farah Nugroho, laki-laki, nomor HP segini, ini juga, bukannya gitu lah. Terus ada insert into kategori buku values, nol, teknologi informasi, database, jaringan komputer, pemrograman, kecerdasan buatan. Di sini ada DML, ini juga sama insert. Ini insert into penulis values. Sini ada data-datanya. Ini insert into penerbit values. Ini juga ada data-datanya. Ini insert into ruangan. Nol ruangan koleksi utama. Nol ruangan referensi, referensi. Dan nol ruangan digital. Terus ada insert into rak. Ini ada nol, satu rak A1, nol satu A rak 2, nol satu rak B1, nol satu rak 3 C1, rak C1. Sini ada insert into buku, ini, ini nol, nih itu pokoknya. Terus itu ada dasar dasar basis data itu judul bukunya, tahun terbitnya segini, stoknya 10. Sini ada SQL untuk pemula tahun 2023 dan ini terusnya ada datanya. Saya itu adalah insert into koleksi digital. Sini nih nol satu ebook, basis data, PDF, ebook, PDF. Ini ada koleksi digitalnya, nih datanya segini. Terus ada insert into peminjaman values 011 2026 06 01 sampai 2026 0608. Ini jadwal peminjamannya sampai 08 dan seterusnya juga sampai 010 sampai 10. Nah, di sini terus ada insert into detail peminjaman values. Ini 0, 1, 1,1,1, 0, 1,2,1, 0, 2,3,1, dan seterusnya. Di sini juga insert into pengembalian values. Di sini 01 2026 06 08. Dan ini juga 0, 2, 2, 2, 2026 06 11. Di sini ada insert into dan denda value. Ini datanya juga yang ini lunas, yang ini belum. Nah, selanjutnya adalah insert into reservasi buku. Ini nol.
Ini pokoknya reservasi bukunya. Dan selanjutnya ada insert into login. Nol Farel 12345 anggota. Nol admin 12345 petugas. Nol Budi 12345 admin. Nah, selanjutnya ada insert into riwayat. Sini ada data-datanya. Insert into notifikasi. Di sini notifikasinya seperti pengembalian buku jatuh tempo hari ini. Buku reservasi tersedia, denda belum bayar. Nah, selanjutnya adalah insert into ulasan buku values. Ini ulasannya buku sangat membantu, materinya cukup lengkap dan sangat bagus untuk pemula. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah update. Nah, jadi sini ada update admin set nama admin system where ID admin 1. Jadi selanjutnya ada update jenis anggota, set nama jenis mahasiswa masih aktif, where ID jenis anggota ID-nya 1. Terus update petugas, set petugas, set nomor HP 08120001, where ID petugas sama dengan 1. Terus ada update jenis anggota, set nama jenis mahasiswa aktif, where ini anggotanya 1. Terus ada update kategori buku, set nama, kategori, isi data, where kategori 1. Update penulis, set nama penulis Abdul Qadir, MCOM, where ID penulis sama dengan 1. Terus ada update penulis, set nama penerbit Bandung Barat, where ID penulis, ini. Terus ada update denda, set status pembayaran lunas. ID denda sama dengan 1. Update rak, set nama rak B01, where ID rak 1. Update buku, set stok 20, where ID buku 1. Terus ini ada delete from ulasan buku, where ID ulasan 1. Jadi ini delete ulasan bukunya. Terus delete from notifikasi, where ID notifikasi sama dengan 1. Terus ada delete from riwayat aktivitas, where ID aktivitas 1. Delete from reservasi buku, where ID reservasi 1. Per- Delete from denda, where ID denda sama dengan 1. Terus ada delete from pengembalian, where ID pengembalian sama dengan 1. Delete from koleksi digital, where ID koleksi digital sama dengan 1. Delete from login, where login sama dengan 3. Delete from detail pinjaman, where ID pinjaman sama dengan 1. Delete from admin, where ID admin 1. Adminnya 2. Di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Jeremy. Ini jelasin dong Jeremy. Ya. Karena teman saya ada kendala, jadi sini saya akan menjelaskan query dasarnya. Jadi select from buku, ada ID buku, dan ini keluar data-datanya. Terus ada select from anggota, ini data-data yang keluar kayak gini. Select from petugas, ada ID petugas, ini keluar data-data kayak gini. Terus ada select count as jumlah buku, from buku, jumlahnya bukunya segini. Terus, terus ada select from buku, where stock 5, keluar data-data segini. Select from anggota, where jenis kelamin laki-laki, keluar datanya segini. Ada select from buku,
Karena tahun terbit 2024 nih ada judul bukunya nih buat tahun terbitnya 2024 semuanya stoknya ada 6 ada 8 terus ada select from buku where by order by judul buku ASC data-datanya keluar kayak gini terus sama select from buku order by stock dash 51 select count as jumlah anggota from anggota jumlah anggotanya segini keluar 5. Nah jadi eh di sini saya di sini selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya Jeremy ya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita masukkan kita menampilkan judul buku dan nama kategori from buku, join kategori buku, on ID kategori sama dengan k.id kategori. Setelah itu kita select judul buku dan nama penulis, from buku sebagai B, join penulis sebagai P, on ID penulis sama dengan p.id penulis. Eh, Selanjutnya kita melakukan select judul buku dan nama penerbit, from buku sebagai B dan penerbit sebagai P, on b.id penerbit sama dengan p.id penerbit. Setelah itu select ID peminjaman, nama anggota dan tanggal pinjam, from peminjaman sebagai P, join anggota sebagai A. Setelah itu kita select ID peminjaman, nama anggota dan nama petugas, from peminjaman sebagai P, join anggota sebagai A, on p.id anggota sama dengan a.id anggota dan join petugas sebagai PT. Untuk subquery kita melakukan select judul buku dari buku di mana stok itu eh, lebih dari rata-rata buku. Setelah itu kita select nama anggota, from anggota, where ID anggota, eh, in select ID anggota from peminjaman. Setelah itu kita select judul buku, from buku, where ID buku berada di dalam eh, ID buku from ulasan buku di mana ratingnya sama dengan 5. Setelah itu untuk implementasi view ada beberapa contoh dalam database kami. Jadi pertama create view view peminjaman as select p.id peminjaman a. nama anggota pt. Nama petugas dan p. tanggal pinjam from peminjaman sebagai p, join anggota sebagai a, on p.id anggota sama dengan a.id anggota, join petugas sebagai pt, on p.id petugas sama dengan pt.id petugas. Kemudian ada contoh stored procedure. Pertama kita membuat prosedur tampil buku di mana kita hanya menampilkan data-data yang berada dalam tabel buku. Kemudian ada prosedur tampil anggota di mana kita menampilkan data-data yang terdapat dalam tabel anggota. Setelah itu kita ada pembuatan function hitung denda yaitu returns in, deterministic, begin return hari dikali 1000, kemudian n. Kemudian pada pemanggilannya kita ada contohnya menghitung denda selama 5 hari terlambat, yaitu 5.000. Untuk trigger, kita membuat trigger kurangi stok, after insert on detail peminjaman, for each row, begin update buku, set stock sama dengan stok minus new dot jumlah buku, where ID buku sama dengan ID buku. Jadi yang mengurangi jumlah buku lah istilahnya. Kemudian ada trigger tambah stok, after insert on pengembalian, for each row begin update buku sebagai B, join detail peminjaman sebagai D, on b.id buku sama dengan d.id buku, set b.stock sama dengan b.stock tambah D plus jumlah buku, where.id peminjaman sama dengan new.id peminjaman, dan itulah triggernya. Nah, untuk indeks, indeks dibuat pada atribut judul buku karena atribut tersebut sering digunakan untuk pencarian buku oleh anggota perpustakaan. Setelah itu kita juga membuat indeks untuk nama anggota untuk mempercepat pencarian nama anggota.
Berikut adalah pengujian sebelum dan setelah kita mengimplementasikan indeks. Kemudian ada user dan hak akses. Untuk admin, kita memberikan semua privilege. Dan untuk petugas, kita hanya memberikan privilege untuk select, insert, dan update pada sistem perpustakaan. Untuk user anggota, kita hanya memberikan privilege untuk select dari database yang telah kita buat. Untuk mencabut hak atau revoke, kita menggunakannya untuk mencabut hak akses yang sebelumnya telah diberikan kepada pengguna. Contohnya yang kita pakai itu mencabut hak update dari petugas. Kemudian berikut contoh-contoh eh, query untuk melihat hak akses user untuk menampilkan hak yang udah kita kasih kepada masing-masing user seperti admin, petugas, dan anggota. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi, sistem perpustakaan yang dibangun mampu membantu pengelolaan data perpustakaan secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini mencakup pengelolaan anggota, petugas, buku, peminjaman, pengembalian, denda, reservasi, koleksi digital, dan notifikasi dalam database yang terstruktur. Penerapan ERD, normalisasi hingga 3NF, serta penggunaan primary key dan foreign key menghasilkan database yang terorganisir dengan baik. Selain itu, penggunaan query SQL, trigger, indeks, dan pengaturan hak akses dengan grant serta revoke mendukung kinerja dan keamanan sistem. Dengan demikian, sistem yang dirancang dapat menjadi solusi untuk pengelolaan perpustakaan yang lebih modern dan terintegrasi. Nah, jadi itu sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.